Oke, Bapak Ibu, para guru pembuat soal penilaian akhir tahun 2019-2020, sedikit kami akan memberikan tutorial ya tentang penggunaan aplikasi QKT atau QCBT Quiz Tool yang versi 5. Oke, asumsi kami Bapak Ibu sudah mendownload dan menginstal aplikasi ini, juga telah membaca buku panduan secara keseluruhan. Oke, saat mulai pertama kali kita mengklik aplikasi, ini akan muncul form untuk identitas soal ya. Pertama kita isi identitas soal ini dengan nama sekolah. Nama sekolah ini nanti disamakan semuanya SMK Jakarta Selatan 1. Mata pelajarannya contoh saja ini, misalnya bahasa Indonesia. Kurikulum karena kita sudah 2013 semuanya, kelas 10 misalnya untuk semua jurusan ya. Semesternya semester genap, tahun ajaran kita pilih, penyusun tulis dengan nama kita masing-masing. Kalau kita save form awal ini ya. Ya Bapak Ibu, baik. Di tampilan awal kita akan temukan ini ada 3 panel ya, file, import, dan export. Nah, file ini untuk toolsnya tadi dari baru, ini untuk membuat file baru ya. Terus buka untuk membuka file yang pernah kita buat, terus refresh ini untuk memperbarui tampilan. Simpan ini untuk menyimpan atau save ya. Simpan alias ini untuk save as atau duplikasi ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya ini jumlah opsi. Jumlah opsi ini fungsinya untuk menentukan opsi jawaban ya. Kalau SMP ini nanti pakainya 4, maka di sini sampai D saja seperti itu. Nah, kita yang SMA, SMK ini pakai opsinya 5 ya, sehingga jawabannya ini sampai huruf E nanti. Lalu berikutnya jenis soal, ini ada pilihan ganda multi, benar salah, menjodohkan, uraian singkat, multi isian, metrik, esai, dan survei ya. Nah, ini nanti untuk membedakan ya soal apa yang sedang kita buat. Nah, sesuai ketentuan yang sudah disampaikan panitia bahwa kita membuat 40 pilihan ganda, lalu ada soal multi itu kalau tidak salah 1, benar salah ada 3 soal, dan seterusnya ya. Kecuali untuk matematika, ini perbedaannya pilihan gandanya hanya 30 butir soal seperti itu. Lalu ini nomor soal, ini menunjukkan nomor yang sedang kita kerjakan ya. Terus ini tambah soal untuk berpindah dari soal pertama. Bila selesai kita kerjakan, kita klik tambah soal untuk menyimpan butir soal pertama. Nah, perbedaannya dengan ini ya, dengan simpan ini, kalau ini menyimpan satu kesatuan file secara keseluruhan. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan 40 soal misalnya, nah ini kita simpan di sini. Nah, ini untuk menyimpan perubahan per butir soal seperti itu. Hapus soal ini untuk menghapus soal yang mungkin salah, tidak sesuai ya, kita bisa hapus di sini. Lalu berikutnya ini data mapel, ini data yang pertama tadi. Nah, ini kalau kita mau edit ulang atau kita ganti ya, ini bisa ditulis dari sini seperti itu. Lalu preview ini untuk melihat display soal ya yang kita buat. Ini soalnya sudah rapi atau belum, terus berantakan atau tidak, ini bisa diklik di preview sini. Oke, lalu panel kedua adalah panel import. Panel import ini untuk mengimport file txt ya yang pernah kita buat misalnya dengan aplikasi sebelumnya. Nah, ini bisa kita lakukan importing seperti itu. Terus ekspor,
Nah, export ini nanti akan aktif ya setelah file ini kita buat, kita save, export txt KCBT. Ini ekspor dalam bentuk txt. Ekspor lengkap ini untuk mengekspor kartu soal, kisi-kisi, dan bentuk soal printoutnya gitu. Nah, ini ada ekspor soal dan ekspor kisi-kisi, ini untuk soal saja atau untuk kisi-kisi saja. Oke, baik, kita mulai ya. Contoh saja ini untuk soal pertama, misalnya kompetensi intinya ya ini ditulis nanti kompetensi yang akan kita buat untuk soal ini, kompetensi apa ya, saya sini contoh saja kompetensi inti 1. Ini saya tulis 1 karena saya tidak hafal ya kompetensi inti untuk bahasa Indonesia, tapi nanti Bapak Ibu harus sesuai dengan KI-nya, KI apa yang sedang kita buat untuk soal ini. Terus kompetensi dasarnya ini sesuai dengan KD-nya, materinya ini materi apa gitu ya. Saya contoh saja ini, indikatornya seperti ini. Nah, ini buku sumber, kalau sumber materi pelajarannya atau sumber soalnya dari sebuah buku, ini bisa kita tuliskan. Kalau tidak ada ya kita abaikan, kita kasih strip di sini. Oke, selanjutnya ini bobot. Nah, bobot ini adalah menentukan skor yang akan diperoleh seorang peserta ujian jika dia menjawab benar. Artinya, nah, kalau di ketentuan itu kalau tidak salah untuk pilihan ganda ini bobotnya 1 ya, standar, berarti kita abaikan, ini sudah default. Nah, kecuali nanti ditentukan lain gitu ya, untuk jenis soal yang lain bobotnya tentu berbeda-beda seperti itu karena tergantung tingkat kesukaran dari soal itu sendiri, seperti itu. Nah, ini saya contohkan kita membuat soal nomor 1 ya. Nah, ini untuk bahasa Indonesia, karena biasanya itu diisi dengan teks ya atau wacana. Ini tips saja ya, triks buat rekan-rekan. Jadi kalau kita ingin membuat wacana yang kita ingin bedakan dengan perintah dan pertanyaan, ya biasanya ini kalau di secara paper atau manual ini ada pemisah seperti ini ya, kotak seperti itu. Nah, saran kami jangan Bapak Ibu membuatnya dari kotak yang ini. Nah, ini contoh. Kalau kita membuat dari sini ya, contoh saja. Yang pertama, kotak ini nanti sifatnya dia tidak dinamis. Artinya gini, kalau anak itu ujian menggunakan handphone, tentu dia bisa menggunakan bentuk mendatar ya, landscape atau portrait berdiri. Nah, ketika ini landscape mungkin bentuknya masih normal, tapi ketika ini tergeser jadi misalnya handphonenya digunakan secara portrait, kalau kita gunakan kotak yang ini pertama, dia akan menyesuaikan dengan bentuk layar seperti itu ketika layarnya menyempit. Nah, tapi yang ini dia akan tetap seperti ini. Nah, ini akan menyusahkan ya tentunya buat para peserta ujian, sehingga dia harus menggeser panel layar ya untuk mendapatkan teks ini secara utuh gitu. Maka saran kami untuk kotak ini ya Bapak Ibu, ini aslinya kalau teksnya saja seperti ini ya, contoh. Ini tinggal kita blok saja, kita blok ya, kita gunakan di sini border. Nah, ini outside border kita berikan kotak. Tuh, jadi kalau pun kita mau kasih warna misalnya, ini tinggal kita tambahkan di sini ya,
warnanya. Oke. Nah, kalau ini ya pertama untuk mengkopinya di sini pun nanti akan sulit. Ini contoh saja ya. Kita copy ini. Nah, kita copy di sini. Oke, hasilnya akan seperti ini. Itu. Nah, tapi kalau kita gunakan model yang kedua, ya, ini kita copy. Nah, ini hasilnya nanti akan seperti ini, dia akan keluar menjadi gambar seperti itu. Maka untuk wacana yang seperti ini ya sebaiknya kita gunakan border seperti itu. Jadi soalnya dirapikan dulu di dasarnya, di Microsoft Word-nya ini harus rapi seperti itu ya. Oke, ini kita pakai buat contoh nomor 1. Oke, ini jawaban A nya. Contoh saja ini. Saya kunci jawabannya adalah B ya. Jawaban B. Oke, kita untuk menyimpan soal pertama ini kita harus klik tambah soal seperti itu. Oke, selanjutnya kalau kita berpindah ke soal kedua, lalu kompetensi inti, KD sama lain-lainnya tidak berubah, ini akan mengikuti yang pertama selama jenis soalnya sama ya, artinya jenis soalnya pilihan ganda masih, karena kita harus membuat 40, maka ini. Tapi kalau KIKD nya ini berubah ya tentu Bapak Ibu harus melakukan perubahan di sini ya, harus diketik ulang lagi gitu ya, seperti itu. Oke, baik, ini untuk pilihan ganda ya Bapak Ibu. Selanjutnya ya, ini masih ada bug sedikit di sini ya Bapak Ibu, ketika kita sedang di soal nomor 2 nih kan harus kita buat soal nomor 2 nih. Terus kita pindahkan lagi di sini ke nomor 1, ini akan muncul ini ya, ini kita abaikan dulu. Kita silang atau klik OK, nggak masalah. Nah, ini kita kembali ke nomor 2. Nah, ini berikutnya soal pilihan ganda multi. Nah, soal pilihan ganda multi itu maksudnya adalah sebuah pertanyaan yang memungkinkan dijawab dengan lebih satu jawaban. Nah, contoh misalnya kita membuat jawaban yang lebih dari satu ya. Siapakah orang berikut ini yang pernah menjadi presiden Republik Indonesia? Contoh misalnya pertama Soekarno pilihannya, 2 Soeharto, 3 Susilo, 4 Sudarmono, 5 Subianto. Contoh. Nah, pertanyaan ini yang betul adalah 3 ya, jawabannya A, B, dan C. Nah, 3 jawaban ini harus mempunyai nilai akumulasi 100 atau artinya bobotnya 100% ya. Kalau dia memilih peserta ujian itu memilih 3 jawaban, maka dia akan mendapatkan poin 100. Nah, maka ini harus kita bagi. Jadi misalnya yang pertama bobotnya 30, kalau dia memilih jawaban kedua 30, kalau dia memilih pertama dan kedua dua-duanya dipilih menjadi 60, yang ketiga berarti 40 ya, ini 100. Nah, lalu jawaban yang salah itu harus mengurangi poin atau nilai dari peserta didik. Ini karena 2 yang salah ya, ini kita pilih minus 50, sini minus 50. Nah, ini artinya adalah ketika siswa mencentrang semua jawaban, misalnya
dia tanpa berpikir dia jawab A, B, C, D, dan E itu dipilih, maka akibatnya dia akan mendapatkan nilai 0 karena 100 dikurangi 50 dikurangi 50 lagi, seperti itu. Tapi kalau dia hanya menjawab 4, 1, 2, 3, A, B, C, dan D misalnya, maka nilainya adalah 50%. Jadi ABC dia benar 100, tapi dikurangi D 50%, kurangi 50 menjadi 50 lagi. Atau misalnya A, B, C, dan E itu pun sama jadi 50%. Tapi ketika dia memilih D dan E saja atau salah satu D, maka nilainya akan berkurang. Kalau milih D saja berarti berkurang 50, kalau E saja berkurang 50. 50 itu maksudnya 50% dari total bobot dari soal ini. Nah, ini contohnya misalnya bobotnya kan 10 ya kalau tidak salah. Berarti kalau dia memilih ini, maka dia D misalnya ya, D saja di minus 50, maka dia akan mendapatkan nilai min 5 seperti itu. Oke. Ini nanti juga dilengkapi ya Bapak Ibu, diisi dengan KIKD yang kita gunakan seperti itu. Oke, lanjut ke jenis soal berikutnya. Ini soal benar salah. Nah, soal benar salah ini tidak boleh menampilkan pertanyaan yang kemungkinan benar dan kemungkinan salahnya kurang dari 100%. Mesti eksakta itu betul atau itu salah gitu ya. Contoh pertanyaan yang betul ya, misalnya Indonesia merdeka tahun 1945. Nah, ini pernyataan ini betul atau benar ya. Mesti tidak bisa kalau dinyatakan salah itu dia tidak bisa dinyatakan pernyataan atau pertanyaan ini salah, seperti itu. Lalu berikutnya jenis soal menjodohkan. Nah, menjodohkan ini atau mencocokkan ya. Misalnya ini ya, ini kembali ya, kita ada wacananya, misalnya ada teks yang mendahului soal ini ya, kita tuliskan di sini. Nah, karena ini menjodohkan ini ada 5 pertanyaan, maka pertanyaannya tidak boleh di sini gitu ya. Jadi mesti di sini dituliskan jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks. Nah, ini apakah harus ada teks? Ya tidak mesti juga. Yang penting kelompok pertanyaan ini masih dalam satu tema yang sama, dalam satu bahasan yang sama gitu ya, saling berkaitan seperti itu. Ini contoh ya, misalnya ini contoh saja ya, walaupun tidak berkaitan dengan tema ya. Indonesia ini merdeka 1945, terus Malaysia ini merdeka 1947 misalnya ya. Terus Vietnam, Singapura, Filipina ya, contoh ya. Ini misalnya berkaitan dengan hari merdekanya ya. Nah, tapi tidak boleh di sini Bapak Ibu jawaban itu antara jawaban pertama ya dengan yang kedua ini sama, karena nanti ini akan dimunculkan secara random, beracak. Artinya gini, kalau B dan C ini misalnya pertanyaan kedua dan ketiga ini sama-sama tahun 47. Nah, 47 yang B yang mana, yang C yang mana, itu ketika di random itu tidak
terlihat gitu indikatornya, maka di sini harus berbeda semua sesuai dengan faktanya. Jadi jangan sampai kita membuat pertanyaan atau pernyataan yang jawabannya antara pertanyaan satu dengan pertanyaan lain dalam satu tema ini itu ada yang sama seperti itu. Nah, ini bobotnya misalnya tadi contoh saja ini 10 ya misalnya ya. Oke. Berikut uraian singkat. Nah, uraian singkat ini adalah esai objektif ya sebetulnya. Jadi kita membuat sebuah pertanyaan yang jawabannya tertutup. Tertutup itu dalam artian tidak dimungkinkan kebenaran dengan jawaban yang lain. Artinya jawaban itu mesti presisi gitu ya, sesuai dengan jawaban yang kunci jawaban yang kita buat. Maka jangan sampai kita membuat pertanyaan yang bisa atau dimungkinkan dijawab dengan kebenaran yang lain. Tuh. Misalnya ini contoh kitab suci agama Islam. Nah, maka jawabannya harus sama, tidak boleh tidak. Nah, harus Al-Quran, tidak bisa dijawab oleh jawaban lain seperti itu. Ini bobotnya misalnya 2 gitu. Nah, terus di sini perlu diperhatikan juga untuk mapel matematika, terutama biasanya ada pertanyaan yang jawabannya kalau di paper itu kita bisa membuat akar atau misalnya semacam equation atau seperti apa ya. Nah, ini karena ini nanti siswa akan menggunakan handphone sebagian besar, maka jangan sampai kita membuat pertanyaan yang kunci jawabannya itu bisa jadi tidak disupport oleh sebuah handphone. Misalnya gini, nah ini contoh ya. Nah, misalnya kunci jawabannya ini seperti ini. Tidak mungkin ini bisa ditulis menggunakan handphone, atau misalnya nah contoh yang seperti ini juga mungkin tidak bisa gitu ya. Jadi mesti yang sangat mudah untuk bisa ditulis menggunakan handphone ya, seperti itu. Nah, ini contoh 1/2. Nah, 1/2 dengan format ini pakai handphone belum tentu bisa 5x 1/2. Nah, ini seperti itu. Jadi jawabannya yang, tapi kalau dengan menggunakan komputer itu memang dimungkinkan untuk bisa menjawab seperti itu. Tapi untuk handphone tidak semua handphone bisa mendukung format-format tersebut. Oke, selanjutnya multi isian. Nah, ini multi isian itu sama dengan uraian singkat ya sebetulnya, hanya saja ini dalam satu kelompok. Jadi 5 pertanyaan sekaligus seperti itu pertanyaannya. Ini misalnya ada wacananya ya, di sini ada teks. Karena ya sifatnya AKM itu kan literasi bahasa atau numberic ya. Jadi mapel apapun ini ada bahasan bahasa dulu gitu ya. Ada kalimat atau ada paragraf yang mendahului dari pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti itu. Nah, maka kelompok pertanyaannya ini akan muncul di bawahnya nanti. Jadi ini diberikan wacana sebelumnya ya, kita contohkan ini wacananya ya, ini contoh saja ya. Kembali kita ke wacana yang tadi seperti itu. Nah, kita buat pertanyaan-pertanyaannya yang sifatnya sama dengan uraian singkat tadi. Jadi mesti close, sebisa mungkin hanya satu kata
dan karena nanti akan menggunakan handphone, diharapkan jawabannya itu jawaban yang mudah ditulis menggunakan handphone, seperti itu. Ini pertanyaan. Nah, ini nanti diisi dengan pertanyaan yang sesungguhnya ya, pertanyaan 1. Terus kunci jawabannya ini juga harus diisi, misalnya jawabannya 1. Biar cepat ini saya copy saja dulu. Pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4. Nanti Bapak Ibu diisi dengan pertanyaan ya, bukan seperti ini ya. Ini jawabannya 1, 2, 3, 4, 5 contoh. Oke, berikutnya model matriks. Nah, apa sih soal metrik itu ya? Metrik itu kelompok soal atau pertanyaan, sebetulnya ini mirip dengan survei. Nah, kalau survei itu sifatnya biasanya gradual ya, artinya ada jawaban yang sifatnya bertingkat. Cuma itu dikumpulkan untuk menjaring atau mengumpulkan opini, pendapat dari peserta ujian gitu, atau dari orang yang ditanya. Misalnya untuk survei itu kan sifatnya contoh, misalnya sangat setuju, setuju, terus netral, terus ini tidak setuju dan sangat tidak setuju. Nah, ini diisi pernyataan-pernyataan yang nanti disikapi setuju, sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju gitu. Tapi untuk metrik ini sifatnya adalah memiliki value. Kalau yang tadi ini tidak bisa kita terjemahkan ke dalam angka jawabannya, karena sifat itu kan tidak bisa kita kita nilai betul atau salah, tetapi ini akan dikumpulkan ya dengan rumus tertentu, pertanyaan tertentu dirancang seperti itu untuk menghasilkan mengindikasi sikap atau nilai seseorang, seperti itu. Nah, kalau survei ini nanti memang kita belum gunakan ya untuk kesempatan ini, tapi metrik ini kita gunakan. Nah, ini contoh saja, misalnya saya sudah berikan di contoh ini ya, di aplikasi, di manual booknya maksud saya. Nah, ini contoh pertanyaan yang metrik. Contoh ini, misalnya tentang cabang olahraga. Namanya cabang olahraga besar adalah ini segala macam. Nah, terus di sini pernyataan tentang pertama, jumlah pemain dalam satu tim 11 orang, maka pilihannya kan di sini ada sepak bola, basket, voli, futsal, dan bola tangan. Nah, jumlah pemainnya yang 11 orang itu sepak bola. Terus ukuran lapangannya 28 kali 15, ini untuk olahraga apa? Basket tentunya. Terus keliling bola, nah, ini 75 sampai 78 ini maksudnya, harusnya nih. Beratnya 600 sampai 650 gram. Ini basket juga ya. Kejuaraan dunia pertama kali tahun 54, ini bola tangan. Durasi permainannya 2 kali 20 menit. Ini futsal. Ini kita coba implementasikan di sini. Wah, ini nggak bisa di copy ya. Ya, ini contoh saja, saya anggap teks yang saya saya buka ini ada teks yang bawah ya. Oke, saya copy. Oke, di sini sepak bola, ini volley, ini basket, ini futsal, ini bola tangan. Nah, kalau di sini kita buat singkatan ya, misalnya SB, V,
basket dengan B saja atau P saja boleh, tapi di sini mesti diberikan keterangan. Misalnya SP sama dengan sepak bola. Jadi supaya bisa dimengerti oleh peserta ujian apa maksudnya dari kolom-kolom ini gitu ya, seperti itu. Nah ini contoh pertanyaannya, jumlah pemain, nah 11 orang. Nah dari pernyataan ini maka yang paling benar ya, contoh ini adalah sepak bola ya 11 orang, karena permainan bola yang lain ini tidak mungkin. Tidak boleh kita ya Pak Ibu membuat satu pernyataan yang jawabannya bisa lebih dari satu di sini, karena hanya bisa dipilih satu. Jumlah pemain misalnya 6 orang. Contoh misalnya 6 orang itu untuk voli dan futsal. Nah, ketika kita klik di voli saja kuncinya, anak yang menjawab futsal itu sebetulnya benar. Kalau misalnya ini pemain futsal juga 6 orang ya. Nah, tetapi secara sistem dia akan tetap salah karena kunci jawabannya hanya voli yang kita berikan. Maka pertanyaan ini tidak boleh jawabannya itu lebih dari satu, seperti itu. Kalau misalnya boleh 6 orang di sini kita tulis, tetapi tidak ada permainan lain yang kita cantumkan di sini, juga jumlahnya 6 orang, seperti itu ya. Nah, ini karena ini 11 orang hanya sepak bola, boleh lah seperti itu. Terus lapangannya ya, lapangannya 28 kali 15 meter misalnya. Nah ini hanya basket saja seperti itu. Tapi kalau ada permainan bola lain yang lapangannya sama yang tercantum di sini, itu juga tidak boleh kita buat pertanyaan seperti itu. Nah, lalu selanjutnya keliling bola 75 sampai 78 cm dan berat 600 sampai 650. Nah, kecuali begini, kalau ada dua pertanyaan tetapi satu jawaban sama-sama basket. Nah, ini kan misalnya untuk keliling bola basket dan berat bola basket, itu tidak masalah, itu dimungkinkan untuk bisa dibuat pertanyaan seperti itu. Nah, yang tidak boleh itu ketika satu pertanyaan memungkinkan untuk benar untuk dua jawaban, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ini pertanyaan lainnya, misalnya tadi bola tangan, kejuaraan dunianya pertama kali di tahun 1954. Nah ini untuk bola tangan. Terus apa pertanyaan lainnya, contoh durasi permainan. Durasi permainan 2 kali 20 menit. Nah ini hanya di futsal ya. Nah jadi ini ada option voli tapi tidak ada yang benar, itu tidak masalah gitu. Yang masalah itu adalah ketika satu pertanyaan bisa lebih dari satu jawaban benarnya ya, seperti itu. Oke, lanjut ke jenis soal selanjutnya. Ini esai ya. Esai ini karena esai ini sifatnya hanya pertanyaan saja, karena dia isian terbuka ya, artinya bisa dijawab dengan jawaban yang bebas seperti itu. Hanya mungkin nanti ada kata kuncinya. Nah ini untuk esai ini memang kita tidak berikan kolom jawaban, dan memang di aplikasi pun hanya diberikan kolom tapi sifatnya tidak dikoreksi nanti. Dia sifatnya hanya untuk pengumpulan data saja, collecting data. Jadi tapi untuk kesempatan US ini ujian akhir semester ini kita tidak menggunakan esai. Juga yang terakhir survei juga tentu tidak ada ya, tidak ada pertanyaan tentang survei. Jadi ini contoh 7 ya, 7
model pertanyaan, kita simpan dulu. Ini contoh soal. Oke. Nah, terus setelah kita save contoh-contoh soal ini ya, ini bisa kita ekspor. Nah, ekspor pertama itu bentuknya lengkap ya. Ini contoh. Oke, kita save dalam bentuk lengkap. Jadi pertama akan muncul kartu soal ya. Ini penyusunnya sesuai nama kita, mata pelajaran, semester, terus tahun ajaran, kurikulum, jumlah soal, dan bentuk tesnya. Nah, ini KI 1 ya, tadi kita contohkan bahasa Indonesia. Ini kunci jawabannya adalah B ya yang kita buat. Terus berikutnya ini untuk pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah multi option ya. Nah, multi option ini memang tidak bisa dikasih key kunci jawaban, karena kunci jawaban itu sifatnya adalah value, nilai atau skor yang akan diperoleh. Kalau dia memilih A, Soekarno misalnya 30 poinnya. Kalau dia memilih B, ini poinnya 30 juga, C 40. Nah, kalau dia memilih A, B, dan C, tentu dia akan mendapat poin 100. Tetapi kalau dia memilih A, B, C, dan D, maka terkurangi lagi 50. Kalau 5-5-nya dipilih, ini terkurangi lagi 50 jadi 0 seperti itu. Atau kalau dia memilih D saja, maka akan terkurangi 50% gitu dari bobotnya. Nah, bobotnya ini kan di sini, di sini tidak ada ya, bobot per butir soal ya, seperti itu. Oke, lanjut ini ke soal benar salah. Nah, ini jawabannya A ya, benar ya. Kalau dia pilih benar maka akan mendapatkan sesuai dengan bobotnya. Terus berikutnya ini menjodohkan ya, menjodohkan ini ya, kalau dia memilih sesuai dengan ini, nanti ini munculnya random ya. Jadi ketika ini Indonesia, maka pilihan pertamanya apa itu akan dia tinggal pilih saja, tinggal select jawaban-jawaban yang sudah tersedia di sini. Memang ini seperti muncul 5 soal sekaligus gitu ya, seperti itu, tapi dalam satu kerangka yang sama seperti itu. Nah, terus berikutnya ini jenis soal uraian singkat. Tadi sudah kita ini ya, contoh misalnya ini Al-Qur'an. Terus berikutnya multi isian ya, ini pertanyaannya ya. Ini contoh saja saya tulis seperti ini. Terus berikutnya adalah matriks. Nah, matriks ini, nah ini akan muncul nanti jumlah main, maka yang benar adalah sepak bola. Ini seperti ini ya. Dan poli ini tidak ada yang milih karena memang tidak ada pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan bola voli. Contoh. Nah, ini terakhir ada kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini kalau tadi Bapak Ibu lengkapi semua butir soal ini ya, kisi-kisinya, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi dan sebagainya, maka di sini akan lengkap. Tapi karena ini tadi kami hanya contohkan satu ya. Nah, ini yang nomor 2 dan seterusnya ini tidak ada, maka kisi-kisi ini tidak akan muncul itu. Tapi nanti Bapak Ibu tentu wajib untuk mengisi semua komponen ini, karena ini adalah bahan yang akan kita share ke siswa yang kisi-kisi ini. Nah, bentuknya nanti kalau kita hanya mengekspor kisi-kisi saja, nah ini ya kisi ya, contoh saja. Nah, ini yang akan kita bagikan kepada calon peserta ujian. Nah, ini harus lengkap. Jadi apa yang harus mereka pelajari, apa yang harus mereka baca, ini bergantung dari apa yang kita isi di sini. Maka itu ya, kisi-kisi ini, kompetensi inti, KD, materi ini wajib diisi gitu. Maka
memang ketentuan dari panitia, kita tidak akan menerima bentuk soal yang hanya soalnya saja itu. Nah, terus juga perlu diperhatikan ini Bapak Ibu, bobotnya. Jadi kami sudah tentukan bobotnya berapa setiap soal. Nah, untuk soal PG semuanya satu sama. Untuk soal multi option ini ya mungkin 10 ya, saya juga lupa, nanti coba dicek lagi tabelnya. Terus benar salah ini misalnya 2 ya, ini harus sesuai dengan apa namanya yang sudah ditentukan. Nah, terus kalau sudah terlanjur kita ngisi salah nih, ini lupa nih satu semua kan. Nah, ini kita rubah saja di sini. Tapi setelah merubah, kita harus tetap klik tambah soal agar perubahan itu tersimpan. Kalau kita tidak klik ini, ya kita hanya klik simpan di sini. Nah, ini perubahan butir soalnya tidak tersimpan Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, terus terakhir untuk kita melihat hasil pekerjaan kita klik di sini di preview. Nah, previewnya ya, ini ya contoh nanti yang akan dilihat oleh peserta didik ini di pengerjaan soal seperti itu. Oke. Sementara mungkin ini ya Bapak Ibu sekalian tentang aplikasi QKIT yang baru ini. Nah, kami mungkin tambahannya ingin memberikan sedikit trik ya. Ini misalnya kita udah punya soal nih dalam bentuk Microsoft Word, supaya gampang gimana sih biasanya ini di penulisan itu kadang agak berantakan ya. Nah, ini mesti begini Bapak Ibu, contoh saja. Nah, ini biasanya kami gunakan font ini Cambria dengan ukuran 13. Terus ini kita harus formatnya ini harus dibersihkan dulu. Jadi kalau di sini ada numbering, kita klik none dulu ya. Terus ini mesti berada di pinggir semua. Nah, kita copy ini. Nah, baru kita lanjutkan di sini. Nah, setelah sampai di sini kita cut satu-satu seperti itu. Ctrl X ya. Nah, ini contoh yang kurang tepat ya. Jadi di sini kunci jawaban itu dikasih tanda warna kuning misalnya. Ini harus kita bersihkan dulu. Nah, dibersihkan. Jadi kalau ini sudah ada tanda warna kuning, di sini mungkin agak sulit ya kita memperbaikinya. Maka kita harus perbaiki di asalnya. Itu perbaiki di asalnya. Dari sini kita tulis manual. Itu kunci jawabannya. Oke. Terus tadi ya untuk soal bahasa Indonesia, kalau itu mengandung teks bacaan wacana ya menjadi sumber bacaan soal. Ini contoh, ini anggaplah bahasa Indonesia, kita klik hurufnya Cambria besarnya 13. Oke, kita kasih border di sini, outside border. Kalau mau dikasih warna ya kita berikan warna di sini. Oke, baru ini kita copy di sini. Nah, supaya lebih eye catching lah, lebih enak dilihat soal-soal yang kita buat nantinya seperti itu. Oke, sampai di sini ya, kita klik simpan. Nah, lalu kalau ada pertanyaan misalnya
saya sudah buat soal pilihan ganda ya, karena mungkin instruksi pembuatan soal ini sudah lama disampaikan. Bagaimana caranya soal itu tetap bisa digunakan. Nah, ini ya, kita tutup dulu aplikasinya. Nah, kita buka dari awal ya. Kita skip dulu di sininya. Nah, kita tinggal buka saja soal model lama ya. Contoh nih, saya membuat sudah ada soal yang us nih, contoh saja. Misalnya ini sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini bisa, tapi ini kan pilihan ganda semua, tinggal nanti kita menambahkan ya, tambah soal. Oke. Nah, ini soal ke-31. Ini kita rubah. Misalnya jenis benar salah. Nah, seperti itu ya. Itu. Nah, kalau data mapelnya tidak sesuai, ini bisa kita edit di sini. Oke, mungkin itu Bapak Ibu sedikit tutorial. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.